Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya atas nama Eka Fitri Ramadhani. Kemudian ada Era Taskia Idias, ada Nadila Dwi Karmilasari, ada BC Ramatan, ada Rifki Ramadan, kemudian yang terakhir ada Darmin. Nah, di kelompok kami membahas tentang masa perundagian atau masa pertukangan pada masa itu. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita melangkah ke materi yang akan kami bahas, yaitu masa perundagian atau masa pertukangan. Nah, setelah mengalami proses evolusi peradaban prasejarah, Indonesia memasuki zaman yang dinamakan dengan zaman perundagian atau zaman pertukangan. Nah, zaman ini ditandai dengan timbulnya kepandaian mengolah biji besi atau timah menjadi alat-alat untuk keperluan sehari-hari. Nah, terutama alat-alat pertanian, berburu maupun alat rumah tangga, dan bahkan ada alat-alat upacara keagamaan. Nah, tradisi perundagian ini masih berkembang sampai sekarang dan menjadi corak peradaban. Berkembangnya tradisi perundagian ini bersamaan dengan masuknya gelombang besar migrasi bangsa-bangsa Austronesia dari daratan Asia sejak 200 tahun sebelum Masehi sampai permulaan abad Masehi. Bangsa-bangsa pendatang tersebut kemudian bercampur tangan dengan bangsa yang lebih dulu tinggal di daratan Indonesia sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, berdasarkan temaan arkeologis diperkirakan bahwa tradisi perundagian di Indonesia ini dipengaruhi oleh tradisi serupa yang telah terlebih dahulu berkembang di daratan Asia sejak 300 tahun sebelum Masehi. Nah, bangsa-bangsa Austronesia ini yang datang dari daratan Asia dan kemudian bercampur tangan dengan penduduk lokal yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia sekarang. Nah, di Indonesia, bangsa-bangsa tersebut menyebar ke Madagaskar, beberapa kepulauan di Pasifik Selatan, dan Selandia Baru. Nah, kepandaian bangsa-bangsa pendatang dalam hal ini atau dalam hal teknologi logam serta kepandaian penduduk setempat dalam mengolah logam melahirkan peradaban baru yang lebih maju dibandingkan dengan peradaban sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zaman perundagian di Indonesia ini merupakan hasil pencampuran budaya yang berlangsung secara evolusioner. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sih penduduk pada masa perundagian ini? Nah, pola masa perundagian, penduduk yang tinggal di wilayah Nusantara ini mulai berkembang dalam keterampilan teknologi, terutama dalam pengolahan logam. Kemudian bagaimana sih sisa-sisa manusia dalam zaman perundagian ini? Nah, sisa-sisa manusia dari masa perundagian ini ditemukan dalam bentuk tulang belulang yang menunjukkan adanya kebiasaan pemakaman yang lebih kompleks seperti penggunaan sarkofagus dan dolmen. Nah, temuan arkeologis ini menandakan adanya masyarakat yang lebih terorganisir dan budaya pemujaan leluhur yang kuat. Nah, kemudian bagaimana populasi lokal pada zaman ini? Nah, populasi lokal pada masa ini kebanyakan terdiri dari masyarakat agraris yang beralih di kehidupan yang lebih menetap yang didukung oleh pertanian maupun pengerjaan logam. Kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok sosial yang terstruktur dengan pembagian peran berdasarkan keterampilan mereka, terutama dalam bidang pekerjaan sebagai pengrajin logam, petani maupun pemimpin. Komunitas populasi di zaman ini juga terlibat dalam interaksi dengan masyarakat lain yang melalui perdagangan dan membuat alat. Dari hasil temuan arkeologis, bangsa Indonesia tidak mengenal zaman tembaga. Akan tetapi, tradisi pembuatan alat-alat dari perunggu dan besi telah berkembang sejak beberapa abad sebelum Masehi. Bangsa Indonesia telah mengenal teknik peleburan perunggu dengan cara cetakan lilin dan cetakan setangkup. Berdasarkan penggalian arkeologi, ditemukan beberapa jenis hasil peradaban, yaitu zaman logam atau zaman perundagian seperti berikut. A. Peralatan. Pemakaian logam di Indonesia telah terjadi beberapa abad sebelum Masehi. Untuk membuat perhiasan digunakan emas, sedangkan untuk membuat alat-alat digunakan perunggu dan besi.
Berdasarkan temuan benda-benda kuno, memang tidak ada benda yang terbuat dari tembaga di Indonesia dan di wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya. Penemuan cara pembuatan alat-alat dan perhiasan dari logam tidak berarti menggantikan peranan gerabah. Menggunakan gerabah justru semakin meningkat, tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga digunakan dalam upacara pemakaman. Beberapa contoh-contoh alat dari logam yang digunakan seperti di bawah ini. Yang pertama terdapat nekara. Nekara terbuat dari perunggu, bentuknya seperti berumbung yang berpinggang dengan di bagian atasnya tertutup, jadi kira-kira seperti dandang yang terbalik. Bagi masyarakat purba, nekara dianggap benda keramat sebab fungsinya sebagai alat upacara. Nekara ditemukan di Jawa, Sumatera, Bali, Sangiang, dekat Pulau Sumbawa, Pulau Roti, dan Pulau Selayar. Di Pulau Alor juga ditemukan nekara dalam ukuran lebih kecil disebut moko. Nekara yang paling terkenal adalah nekara Pajeng dalam ukuran yang sangat besar, tingginya 1,98 meter oleh masyarakat Pajeng di Gianyar. Nekara dianggap sebagai roda yang jatuh ke bumi ketika terang bulan. Nah, yang kedua ada kapak corong. Selain nekara, benda yang juga dibuat dari perunggu adalah kapak corong. Bentuknya berbeda dengan kapak persegi atau kapak beliung yang dibuat dari batu. Bagian atas dari kapak yang dibuat dari perunggu ini terbelah seperti corong, tempat dimasukkan tangkainya. Jika tangkai tegak akan menyerupai orang yang memakai sepatu. Oleh karena itu, kapak tersebut dinamakan kapak corong atau kapak sepatu. Nah, yang kedua ada alat-alat dari besi. Nah, alat-alat dari besi seperti mata kapak, mata sabit, pisau, golok, cangkul, dan tongkat banyak ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada perhiasan dari besi dan emas. Masyarakat Perundagian rupanya telah memiliki selera seni. Mereka menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perunggu. Pada umumnya yang menggunakan perhiasan ini adalah wanita. Selanjutnya ada bejana perunggu. Berbentuk seperti gitar, ditemukan di Sumatera dan Madura. Fungsi benda ini tidak diketahui dengan pasti. Selanjutnya ada manik-manik. Berbagai bentuk dan ukuran berfungsi sebagai perhiasan. Berdasarkan lokasi temuan di tempat kubur, diperkirakan bahwa terdapat kepercayaan masyarakat prasejarah terhadap kehidupan setelah mati. Nah, mereka membawa perhiasannya untuk bekal hidup setelah mati. Sekian dari saya lanjutkan ke materi berikutnya. B. Bangunan. Setelah memasuki masa Perundagian, bukan berarti pembuatan alat-alat dari batu berhenti sama sekali. Pada masa tersebut, pembuatan alat-alat dari batu berukuran besar semakin berkembang pesat. Hasil budaya ini dinamakan megalitikum. Dari kata mega yang berarti besar dan lit berarti batu. Bangunan megalitikum digunakan untuk keperluan upacara agama, bukan sebagai alat untuk membantu keperluan hidup sehari-hari. Berikut beberapa contoh bangunan megalitikum. Yang pertama, menhir. Berbentuk tugu, terbuat dari batu sebagai peringatan atau tanda tempat pemujaan arwah nenek moyang. Ditemukan antara lain di Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, dolmen. Berbentuk meja, terbuat dari batu. Ada dolmen yang digunakan sebagai tempat sesaji atau tempat pemujaan nenek moyang, dan ada dolmen yang di bawahnya terdapat kuburan. Yang ketiga, kuburan. Fungsinya seperti sarkofagus, yaitu tempat untuk meletakkan mayat. Bedanya, kalau sarkofagus terbuat dari batu utuh, sedangkan kubur batu terbuat dari pecahan-pecahan batu yang disusun. Yang terakhir, pundek berundak-undak. Bangunan pundek berundak dibuat dari batu yang disusun bertingkat-tingkat sehingga jika dilihat dari samping menyerupai tangga. Bangunan tersebut merupakan bangunan suci tempat melakukan pemujaan terhadap nenek moyang.
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat prasejarah Indonesia. Yang pertama, tatanan kehidupan. Pada masa perdagian sudah mengenal namanya perdagangan. Masyarakat prasejarah Indonesia telah mengenal perdagangan dengan nama sistem barter, di mana barang-barang seperti hasil logam dan kerajinan batu itu dipertukarkan. Contoh, barang yang ditemukan di tempat yang tidak memiliki sumber batu adalah kapak beliung, dan barang-barang yang terbuat dari logam itu tidak ditemukan di daerah yang tidak memiliki sumber logam. Yang kedua itu kegiatan ekonomi, meliputi petani dan pelaut. Selain petani yang mengolah lahan-lahan subur, ada juga suku-suku bangsa yang menjadi pelaut. Mereka melakukan perjalanan untuk melakukan kegiatan dagang, membawa barang yang bisa ditukar dengan barang lain. Yang ketiga, sistem sosial, meliputi pembagian kerja dan pemimpin. Masyarakat pada saat itu hidup secara komunal dengan pembagian kerja yang teratur. Diperlukan pemimpin untuk mengawasi aturan, norma, dan tradisi. Pelanggaran terhadap tradisi dikenakan sanksi sosial seperti dikucilkan. Gunanya untuk menjaga kehidupan rukun dan saling menghormati di antara anggota masyarakat. Yang keempat, hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan pada masa perundagian yaitu tekstil dan keramik. Masyarakat prasejarah Indonesia memiliki kepandaian dalam menenun dan membuat pakaian, serta membuat keramik yang dilapisi kain terlebih dahulu. Mereka juga memiliki kepandaian dalam membatik, mengatur tata letak daerah, mengembangkan kesenian wayang, membuat gamelan, serta membuat barang-barang yang terbuat dari logam dengan teknik tertentu. Kehidupan sosial budaya. Tatanan kehidupan sosial. Pada masa perundagian, masyarakat mulai terbagi menjadi beberapa kelas sosial berdasarkan keterampilan dan peran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tatanan kehidupan sosial terbentuk di antaranya yang pertama, kelas penguasa biasanya terdiri dari kepala suku atau pemimpin komunitas yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kelas pengrajin atau undagi. Golongan ini sangat dihormati karena keterampilan mereka dalam membuat peralatan dari logam seperti besi dan perunggu. Mereka menciptakan berbagai barang yang penting dalam kehidupan sehari-hari seperti senjata, peralatan pertanian, dan perhiasan. Yang ketiga yaitu petani dan nelayan. Sedangkan sebagian besar masyarakat masih bergantung pada kegiatan agraris dari kelautan. Pertanian menjadi basis kehidupan ekonomi, sementara nelayan memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Yang keempat yaitu relasi sosial. Masyarakat mulai mengenal pola-pola kerjasama dalam sistem gotong royong, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam pertanian. Mereka juga mulai mengenal sistem barter dalam ekonomi. Mata pencaharian. Pada masa ini, masyarakat memiliki berbagai mata pencaharian yang mulai berkembang dan beragam. Di antaranya yaitu yang pertama bertani dan bercocok tanam. Kegiatan pertanian berkembang dengan baik, terutama dengan alat-alat dari logam yang memudahkan pekerjaan di sawah dan di ladang. Mereka menanam padi, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian sebagai sumber utama pangan. Yang kedua yaitu perundagian atau pengrajin logam. Kemampuan untuk mengelola logam seperti perunggu dan besi menjadi barang-barang bernilai tinggi menjadi pekerjaan yang penting. Hasil kerajinan logam digunakan untuk senjata perhiasan dan alat sehari-hari. Yang ketiga yaitu berburu dan meramu. Kegiatan berburu masih menjadi bagian dari kehidupan terutama untuk melengkapi kebutuhan daging, namun dengan perkembangan pertanian, peran berburu semakin berkurang. Keempat yaitu perdagangan. Perdagangan mulai berkembang terutama barter barang-barang hasil kerajinan seperti kapak perunggu, nekara, dan benda-benda lainnya dengan komunitas atau suku lainnya. Selanjutnya itu sistem kebudayaan. Kebudayaan masyarakat masa perundagian berfokus pada keterampilan teknis dan artistik yang tinggi. Beberapa aspek dari sistem kebudayaan mereka mencakup pengolahan logam, seperti teknologi metalurgi berkembang pesat pada masa ini dengan pembuatan alat dari besi dan perunggu. Mereka membuat senjata, alat pertanian, dan perhiasan yang menunjukkan kemampuan teknis yang maju. Yang kedua yaitu upacara keagamaan. Masyarakat perundagian sudah mengenal kepercayaan terhadap roh leluhur dan dewa-dewi. Mereka sering membuat benda-benda ritual seperti nekara perunggu yang digunakan dalam upacara-upacara keagamaan. Yang ketiga yaitu pemakaman megalitik. Sistem pemakaman juga menunjukkan perkembangan budaya yang signifikan dengan tradisi megalitik seperti dolmen dan sarkofagus yang digunakan sebagai tempat persemaian tokoh-tokoh penting dalam masyarakat.
Ini mencerminkan adanya penghormatan terhadap leluhur. Selanjutnya itu sistem organisasi sosial. Dengan berkembangnya pekerjaan seperti pengrajin logam dan petani, muncul pembagian kerja yang lebih jelas. Sistem ini mencerminkan organisasi sosial yang lebih kompleks dibandingkan masa sebelumnya. Ya, adapun kesimpulan, masa perundingan menandai fase penting dalam sejarah berkembangnya masyarakat Indonesia, terutama ditandai oleh kemunculan keterampilan pengelola logam seperti perang dan besi. Pada periode ini, tatanan sosial semakin kompleks dengan adanya pembagian kelas, terutama antara penguasa, pengrajin ahli, dan petani. Masyarakat mulai mengembangkan berbagai mata pencaharian seperti pertanian, perundagian, berburu, serta perdagangan yang berbasis barter. Kebudayaan masyarakat pada masa ini berkembang pesat dalam hasil budaya yang mencolok seperti perunggu, kapak corong, serta tradisi pemakaman megalitik. Keterampilan teknis dan artistik juga semakin maju, mencerminkan kemajuan teknologi dan kepercayaan terhadap sistem keagamaan dan roh leluhur. Kesimpulannya, masa perundingan merupakan periode tradisi menuju peradaban yang lebih maju, di mana masyarakat mulai menguasai teknologi logam, membentuk struktur sosial yang kompleks dan menghasilkan berbagai karya budaya yang signifikan. Periode ini berkontribusi besar dalam meletakkan dasar bagi perkembangan budaya dan ekonomi di masa selanjutnya.